Kembali dengan Caraka Channel, Carita Rakyat Kampung, mengabdi mengayomi menuju masyarakat yang madani. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warga dulur Kabupaten Bandung, orang Sunda, Jawa Barat. Patepan di Caraka Channel YouTube Podcast, Carita Rakyat Kampung, mengabdi mengayomi menuju masyarakat yang madani. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita sudah lama nggak on air di studio ya, Bang Aldi ya. Ya, kangen. Biasa di luar terus, kebetulan kita nih pada saat sekarang ini sharing lagi dengan salah satu seorang pemuda yang mudah-mudahan bisa menginspirasi buat kita semua. Ada support buat kita semua para pemuda-pemudi yang khususnya ada di lingkungan Ranca Ekek. Ya, kita langsung saja perkenalkan beliau Kang Aldi Nur Alif, alias Kang Aldi Robi. Kang Robi, Kang Aldi lagi. Selamat tuh, Kang Robi Nur Alif. Aduh, ya ngobrol aja ngeri mana ke Bang Aldi. Kang Robi Nur Alif, Ya. alias Kang Robi Oding. Saya sodading umat gue. Oding panggilan. Nah, ayeuna orang nyari Kang Robi teh jabat tahun sekarang teh. Kebetulan sekarang dipercaya menjadi Ketua Karang Taruna Desa Bojongloa. Nah, Desa Bojongloa pasti mau abirek nih. Nah, Kang Robi ya. itu Kang Robi mau abirek dari pergerakan di Ketua Karang Taruna Desa. Bojongloa. Terus berasa sih. Sebetulnya kalau menjadi Ketua Karang Taruna itu baru sebulan. Nah, cuman kalau aktif di Karang Taruna memang dari sudah beberapa 3 tahun lah. Oh, 3 tahun. 3 tahun berkecimpung di kepemudaan di Karang Taruna. Nah, mungkin kan ada langkah program-program kerja nih. Ya. Program-program kerja buat para pemuda-pemudi yang khususnya ada di Desa Bojongloa. Ada mungkin rencana kinerja yang ke depan jangka pendek jangka panjang ini seperti apa itu, Kang Robi? Kalau dari kami itu yang pertama kita akan fokuskan ke program ngobor. Ngobor channel. Ngobor itu singkatan dari ngopi, bari, ngobrol. Ngobor. Aduh, ngobor salah dewe. Ngobor, ngopi, Bari, ngobrol. Nah, Berarti lo dari daerah Pangkal Pinang mah kopi tiam gitu. Kayak mau sama pejabat, ya, orang biasa itu ngobrol. tuh. Kopi tiam namanya kan. Berarti ayam ngobor. Ya, Ngopi, bari, ngobrol. Nah, di Bojongloa. itu yang akan menjadi program prioritas kita. Dan tahun ini kita akan roadshow ke tiap RW, ke tiap unit. Itu bertujuan untuk apa? Supaya pemuda bersatu selaras. Tah, Lur. Selaras. Biar pemuda bersatu selaras. Ya, sesuai dengan moto Karang Taruna. Iya. Karena Karang Taruna Desa Bojongloa sekarang punya moto, Pak. No. Hiji hijikeun. Hijikeun. Bagus. Tapi kalau seandainya dibentuk wadah dari Karang Taruna dulu, minimal ada giat kerja di Karang Taruna mendidik si para pemuda-pemudi tadi untuk dia berkreasi dan berkreatif. Sehingga lingkungannya bisa asri, bisa menghasilkan sesuatu dari kita untuk kita semua. Jangan hijikeun. Artinya begini, dari satu kemudian bersatu dan satukan. Nah, itu. Karena program sebaik apapun, luar biasa apapun, itu tidak akan bisa terlaksana dengan sukses jika kita tidak bersatu. Nah, Makanya yang pertama sebelum proker yang lain, kita ingin menyatukan dulu, menselaraskan dulu nih pemuda dari Betul. tiap RW dengan desa. Supaya apa? Supaya nanti ketika program yang akan dilaksanakan di kemudian hari sudah selaras. ada support dari desa Ada juga. Nah, gitu. Karena jangan sampai, tapi di Singapura dulu Bang Aldinya ada desa nih. Pas main kali itu kan Singapura, ada desa. Kunjungan teh bahkan seberapa desanya di Singapura mah. Tah aya 5 desa mah. Jadi saat ditanya teh Karang Taruna teh padahal sudah terbudgeting, memang aya aturan di negarana itu mah. Itu dapat support naon. Jadi
berdikari sendiri aja Karang Taruna. Nah, mudah-mudahan Kabupaten Bandung mah, apalagi salah satu wadah kepemudaan yang ada di desa Karang Taruna, bahkan di KRW-an itu harus menyelaras juga ke bawah ke KRW-an, itu sudah terkemendagrikan. Jadi otomatis anggaran-anggaran yang diajukan oleh para pemuda-pemudi Karang Taruna harus disupport. Karena tadi bukan untuk berleha, bergaya, atau berpoya-poya, tapi seolah-olah membantu kinerja desa untuk sinergis, terutama masalah lingkungan. Lingkungan itu menyangkut mungkin lingkungan hidupnya, keamanan, kenyamanan, sosial budaya semua. Nah, barangkali giat-giat di sana yang sekarang sudah berjalan setelah fase tadi ngobor ya, itu apalagi tuh? Setelah ngobor, Minum alun. setelah ngobor mungkin ada skala prioritas. Yang pertama, kita kan ada segmen-segmen, jadi difokuskan untuk segmen mempunyai program kerja masing-masing. Nah, setelah ngobor itu kita akan mendata komunitas ataupun perkumpulan sesuai dengan segmen masing-masing. Contoh kecil, di Bojongloa itu tidak punya namanya data remaja masjid sedesa Bojongloa. Tidak ada namanya misalkan komunitas yang bergerak di olahraga apa saja, itu belum terwadahi. Nah, makanya setelah ngobor kita akan melakukan proses pendataan itu. Jadi nanti misalkan segmen kerohanian dan keagamaan, mereka akan fokus mengumpulkan semua remaja masjid sedesa Bojongloa. Yang olahraga dan kebudayaan, mereka akan fokus misalkan IPO Bojongloa itu berapa, poli, pulsa dan lain-lain. Nah, setelah itu ada data, basic data, baru kita akan bisa menentukan program kerja. Jadi nanti tidak per segmen nanti program kerjanya seperti misalkan nanti ada taklik akar yang bekerja segmen ini dengan remaja masjidnya, gitu intinya. Cuman yang prioritas itu UMKM karena ada usaha ekonomi produktif. Kita udah ngobrol lah dengan beberapa sponsor dan juga memang BUMDes. Nah, yang BUMDes ayahnya udah ada. Nah, yang terlibatkan Karang Taruna untuk menjadi kepengurusan. Iya. Untuk menjadi kepengurusan kebetulan karena BUMDesnya baru pemilihan kemarin. Memang belum ada pengurus, cuman kita akan bermitra. Nah, bagus. Akan bermitra karena di sana BUMDes itu Badan Usaha Milik Desa dan Karang Taruna ada usaha ekonomi produktif. Itu saling support. Mungkin BUMDes segi dana, kita yang akan bergerak. Bagus lah pemuda-pemudi. Berarti begini, nanti buat mudah-mudahan saya belum survei juga Bang Ali. Nanti BUMDes mana yang di Kabupaten Bandung sudah bagus. Jadi tolong isi di kolom komentar ya Bang Ali. Komentar nanti BUMDes yang bagus sudah mapan. Biar buat nanti pilot project, buat nanti kita studi banding, percontohan. Nah, terarahkan juga buat para ketua BUMDes yang ada di desa dari 31 kecamatan atau berapa ratus desa Kabupaten Bandung, yang mudah-mudahan tadi bisa bekerja sama, berekan bisnis untuk kemajuan BUMDes sendiri dan pelayanan masyarakat di bidang ekonomi khususnya, pelayanan buat kesehatan dengan mitra Karang Taruna. Mudah-mudahan ini bisa, koksi ini bisa berjalan. Jadi cek orang Sunda udah mau karep sorangan Karang Taruna boga program, bisa disupport hari-hari gitu. Aya di Thailand itu mah. Di Thailand itu mah. Sebenarnya di Zimbabwe. Di Thailand gitu. Desa-desa ieu boga program Karang Taruna boga. Berkira majuna. Itu makanya kita ingin selaras dulu nih dengan acara atau dengan program ngobrol, ngopi, balik ngobrol. Berarti itu kita soal setiap RW. Nanti di konsepnya, nanti misalkan dalam satu RW, contoh kecil RW 1, di sana kita akan angkat isu permasalahannya siapa. Terus yang menjadi narasumbernya kita angkat juga RW atau tokoh masyarakat. Begitu juga tokoh pemuda. Ya akhirnya kita ngobrol. Setelah ngobrol ada solusi. Oh, berarti solusi RW 1 ini nih.
Betul. Ini yang menentukan sebuah pergerakan nanti untuk menuju perubahan. Itu sih kita Itu lebih bagus orang itu. Karena biasanya begini, Karang Taruna dengan egonya dia punya produk tersendiri, sedangkan masyarakat nggak tahu, RW nggak tahu. Ya. Tapi kalau seandainya seperti ini, minimal jeritan, terus ada solusi, ada aspirasi, kemudian ada dukungan dari Karang Taruna yang mudah-mudahan ya termasuk tadi kan sebentar lagi musrenbang nih, musyawarah rencana pembangunan desa yang nanti tingkat musdus, kemudian musdes dan ke tingkat musrenbang kecamatan ya. Itu udah dilibatkan belum Karang Taruna? Kalau untuk musrenbang karena memang belum dapat tanah, cuman kemarin sudah ada perubahan, tolong dipersiapkan. Nah, sekarang pun kita sedang mengumpulkan yang namanya aspirasi dari bidang kepemudaan apa saja yang mungkin nanti akan diajukan di musrenbang. Nah, Lur, buat para pemuda-pemudi Kabupaten Bandung juga Karang Taruna, ini kesempatan emas dari SKPD Kabupaten. Karena bantuan dari SKPD Kabupaten ya, bukan dari ADD Desa. Sehingga sebanyak-banyaknya para pemuda-pemuda untuk mengajukan kegiatan-kegiatan yang mensupport untuk kegiatan Karang Taruna. Ya, termasuk buat olahraganya mungkin volleyball, buat keseniannya mungkin tarik jahit alat-alat musik ya, musik tradisional atau dan lain sebagainya. Ini kesempatan nanti yang mudah-mudahan diarahkan buat para pemuda-pemudi Karang Taruna Kabupaten Bandung. Karena kalau nggak salah ada Karang Taruna yang tingkat nasional kalau nggak salah dulu tuh Bojong Soang kalau nggak salah Bang Ali ya, itu udah bagus dapat penghargaan itu. Nah, baru apa Nagrog itu kalau salah? Oh Nagrog. Nagrog Hmm. itu kan. Nah, mudah-mudahan ini juga menginspirasi buat para Karang Taruna, para pemuda bisa biar terwadahi. Nah, ini buat kemasyarakatan, jadi membantu karena salah satu modal dasar bagi para pemuda-pemudi yang bisa ngomong di forum, kemudian bisa bersosialisasi, bertemu dengan masyarakat, itu adalah bekal pertama suatu saat Anda jadi pemimpin kelak ke depan. Orang yang nggak pernah berorganisasi, insya Allah dia akan nervous saat bicara, terus malu audien dengan para masyarakat, audien dengan ya bicara di depan umum kan gitu ya. Public speak. Speaking lah ya. Ini bagus orang. Itu makanya kenapa di konsep obor kita akan munculkan tokoh-tokoh pemuda khususnya di tiap unit itu untuk mencoba memberikan kesempatan untuk mereka tampil. Itu ada berapa kasih tuh di kabin kan ya? Seksi bidang. Ya, ada 8 kalau salah. Ada 8 Lingkungan hidup, ya. sosial lingkungan hidup, kesejahteraan sosial, pendidikan dan pelatihan, olahraga dan seni budaya, kerohanian, usaha ekonomi produktif, humas. Berarti bergerak juga di UMKM. Ya. Nah, terlebih nanti buat peningkatan ekonomi masyarakat Kabupaten Bandung, para pemuda-pemuda, Anda harus berinovatif untuk menghasilkan sesuatu dari sesuatu sehingga bisa mengangkat taraf ekonomi yang ada di lingkungan desa masing-masing. Bisa Anda nanti berikan bisnis dengan BUMDes, Ya. atau mungkin nanti bekerja sama dengan bisa saja yang support baik di PN mungkin bisa ke depan kalau bisa, malah bisa tukang lagihannya yang macet kan gitu ya bisa. Cai. BPJS kalau macet bisa sosialisasi ke puskesmas unggul kan ya. Karena puskesmas keterbatasan anggota itu kurang. Terutama masalah PMKS itu bisa dibantu karena ada di Permensos. Oh ada Ya, ya. untuk PMKS ya. PMKS berarti mudah-mudahan bisa dibantu oleh Karang Taruna nanti mudah-mudahan. Nah sampai detik ini barangkali Kang Robi ya, udah ada dapat bantuan apa saja pada saat Kang Robi baru sebulan berjalan. Terus saya progres naon dah minimal support bicara bukan ke materi unggulnya. Ya. Mudah-mudahan yang materina kita biar cepat bergerak kan gitu. Bukan karena Karang Taruna ini adalah materialistis, tapi semata-mata untuk pergerakan. Ya. Babak awal, tahap awal untuk menuju desa yang lebih maju, lebih konsisten, lebih bisa melayani masyarakat, lebih sosial di masyarakat, dan terlebih dari itu, yang mudah-mudahan
bisa mengumpulkan para pemuda-pemudi dalam satu naungan terarah berkiprah dalam satu kemajuan desa. Ya. Udah ada bantuan. Kalau tadi support dalam artian moral dari segi berbicara mungkin semangat dan lain-lain mungkin udah ada dorongan entah itu dari pemerintah desa ataupun dari RW dan tokoh masyarakat memang sangat support terhadap kegiatan atau program yang akan dijalankan oleh Karang Taruna. Cuman tadi disinggung tentang Anggaran penganggaran ya mungkin saya berharap ke depan karena nanti ada musrembang saya berharap bahwa apa yang diajukan oleh Karang Taruna bisa menjadi prioritas lah. Nah, Tadi skala prioritas berarti nanti. Saya sampaikan juga buat para kades yang ada di Kabupaten Bandung, sekian ratus kades di Kabupaten Bandung, tolong support pada saat musrembang nanti buat para Karang Taruna. Ya mudah-mudahan apapun program Karang Taruna kemudian diajukan yang menjadikan satu skala prioritas dari SKBD Kabupaten. karena tadi Karang Taruna itu berkarya bukan untuk pribadi, justru untuk membantu tugas kepala desa. Betul. Kan gitu. Iya. Gitu. Makanya ya saya berharap nanti di musrembang apa yang menjadi ajuan dari Karang Taruna bisa di ACC. Ya. Bisa di ACC nanti supaya kita bisa bergerak bos. Betul. Sesuai dengan itu. Cuman ya lagi-lagi mungkin dari tadi Kang Aldi ngobrol tadi sepintas dari Jimbo WW memang sangat sulit nih kita teh. Di bawah lebih parah. Musuh gerokan pemuda, tidak kudu demo, tak mau diturunkan BBM, berapa gitu aja. Ada giliran ke lapangan baru Karang Taruna, ada giliran di fasilitasan kelas. Jibawe dewa. Kan itu kita harus akui kendala dari pemuda sebetulnya bukan tidak ada kemauan. Pergerakan pasti mau. Pergerakan itu benar-benar sangat luar biasa. Contoh kecil, PHBN Apa PHBN? Peringatan Hari Besar Nasional kemarin kita laksanakan di 17 Agustus. Itu pemuda tidak disuruh, tidak ada satu tekanan, tapi mereka benar-benar mempersiapkan bergerak untuk peringatan HUT RI ya. Nah, berarti dalam artian secara pergerakan memang benar-benar siap. Cuma tadi tatkala Pulusnya tidak ada lu. bukan berarti pulus untuk pribadi, tapi untuk menunjang itu, Untuk menunjang pergerakan sektor. tadi, betul. Karena kan perut harus diisi juga. Minimal ada budgeting lah nanti yang harus dianggarkan oleh kepala desa. Ya tadi arahan juga buat Kabupaten Bandung se-Jawa Barat nanti para kepala desa, para lurah yang bisa mensupport Karang Taruna bukan support dengan support lisan saja, tapi teranggarkan budgeting untuk pergerakan kinerja pekerjaan daripada Karang Taruna sehingga bisa membantu langkah-langkah kerja yang ada di pemerintahan lingkungan desa atau kelurahan. Ya, Sehingga bekerja sama nanti mudah-mudahan tadi jadi justru ada satu istilah kehancuran dan majunya suatu negara tergantung para pemuda-pemudinya. Fondasi ya. Fondasi satu negara. Kalau fondasi sudah mabrok, kita tidak terarah, hilanglah Indonesia. Hilanglah yang namanya desa Ojong Oa. Hilanglah desa Rancaikek mana-mana kan gitunya. Ulang dari Zimbabwe deui kan gitu. Zimbabwe misi pribadi. Nah, punten Zimbabwe nya punten ya. Nah di Jawa oh bukan Zimbabwe bahasa kalian mah Thailand ya. Thailand sih. Thailand. Anu aya jalan papaya nih. Terus sekali yang begini gitu kan. Pas dicabak tuh as. Yeay, gitu. Nah, di sana begini. Jadi para Karang Taruna, para pemuda itu Karang Taruna jadi organisasi pemuda yang dia sudah punya kiprahnya membantu kinerja lingkungannya, membantu untuk peningkatan taraf ekonomi masyarakat kecil, kemudian membantu edukasi segala sesuatu yang intinya buat masyarakat, buat membantu pelayanan masyarakat. Tapi tidak ada support dengan yang namanya materi. Karena pergerakan tanpa materi sebenarnya nggak perlu banyak-banyak tuing lah ya. Ya mudah-mudahan di Rancaikek juga seperti itu. Jadi ada teranggarkan budgeting. Bukan hanya Karang Taruna kamarannya ya, arah luhur. Karang Taruna ya karena pemuda juga butuh rokok. Ya. Tapi lah istilahnya. butuh ngopi. Tapi minimal ya tadi dengan maunya saja
masuk di jajaran Karang Taruna, di organisasi Karang Taruna, ya sebetulnya sudah bangga sekali. Ada yang peduli kan gitu. Ada yang peduli terhadap lingkungan. Ya. Dan salah satu benteng untuk pemuda ini biar tidak terjerat pada narkoba, tidak terjerat pada miras, salah satunya Karang Taruna, karena banyak pergerakan, banyak pekerjaan begitu kurang lebih. Nah, mudah-mudahan tadi para kades yang ada di Kabupaten Bandung, Jawa Barat bisa mensupport pergerakan Karang Taruna. Justru teranggarkan budgeting nanti dari ADD desa itu sebagian per 3 bulan lah minimal ya. Yang layak lah. Yang Ya, layak. kalau anggaran memang ada ya, kemarin-kemarin juga. Cuman ya minimal menyesuaikan dengan pengajuan yang di. Walaupun tidak 100% ya, Ya. 70% komo di 120%. Misalkan kan anggaran ayeuna misalkan di bawah 10, Ya. kan itu di atas 30 mungkin mah. Ah, Jadi bergeraknya enak gitu Iya, kan. karena tadi bukan foya-foya, bukan untuk foya-foya Bang Ali. Bukan untuk hura-hura, tapi semata-mata tadi untuk membantu pergerakan daripada lingkungan tersebut. Baik dari lingkungan hidupnya tadi kan, sosial budayanya, kemudian ekonominya kan gitu. Kalau tidak, dari orang mas karolot kayak saya Bang Ali, otomatis berkesankan kepada Karang Taruna. Ya, apalagi nanti 2024 akan saat politik pemuda paling eksis nanti itu paling eksis. Nah, anu aki-aki mesti apa politik lah, yang penting mereka jadi kepek yang penting sejahtera di masyarakat kan gitunya. Nah, Karang Taruna yang bergerak nanti mudah-mudahan. Ada saran-saran lain barangkali buat para pemuda-pemudi yang ada di khususnya di lingkungan Rancaike, Kabupaten Bandung, bahkan Jawa Barat. Bang Robi gimana? Bang Robi. Kalau saran masukan, ini apa ya? Ini yang menjadi bukan syarat sih, tapi prinsip pergerakan dari saya khususnya dan juga teman-teman dari Karang Taruna Desa Bojongloa. Kita punya prinsip 5S dalam pergerakan. 5S, nah pergerakan Karang Taruna Bojongloa 5S. Sebenarnya ini bisa berinovasi, bisa mensupport buat seluruh pemuda-pemudi Karang Taruna yang ada di khususnya Rancaike, Kabupaten Bandung dan Jawa Barat. Ya. 5S nya nomornya tadi. 5S. Karena ini bukan menentukan tentang sebuah pergerakan dalam artian Karang Taruna, tapi ini menjadi prinsip dari diri sendiri juga, Pak. Ya. Yang pertama, S pertama adalah ikhlas. Ikhlas. Nah. Ikhlas. Karena jika sesuatu hal yang kita kerjakan dengan ikhlas, saya percaya nanti kita akan bekerja dengan totalitas. Berarti ikhlas menghasilkan totalitas. Betul. Itu bari mutruk pokoknya. Nah, gitu. Jadi apapun yang kita kerjakan, ikhlas, bebas, enjoy, itu totalitas. Nah, Betul. jika memang pergerakan kita sudah ikhlas, totalitas, saya yakin pasti akan muncul loyalitas. Nah, betul. Nah, loyalitas jangan diragukan lagi nanti kalau misalkan memang kita sebagai pemuda bergerak benar-benar dengan ikhlas dan totalitas, baru loyalitas. Nah, ini jika kita sudah ikhlas, totalitas, loyalitas, saya yakin kita akan dapat bonus yang namanya uang kertas dan juga popularitas. Uang kertas Dan popularitas. Saya pokoknya dulu hiji ikhlas, ingetin lagi. Jadi bukan hanya Karang Taruna saja, siapapun yang bekerja kuncinya dengan ikhlas saja. Karena sesuatu yang tidak didasari dengan ikhlas bisa jadi sesuatu. Kadang-kadang bari ngomong, nanti menggerutu lah. Bari mutruk orang Sunda. Aing geus gawe capek deh, ada yang orang seperti itu banyak. Jadi kerja dulu dari awal dengan ikhlas niatnya. Ikhlas. Satu ibadah, ya. Nah, Kedua menjadi dari ikhlas tadi menjadi totalitas. Yang terbaik berarti yang disebutkan. Maka setelah itu muncul yang namanya loyalitas. Jadi ini tuh udah kewajiban saya. Nah, Bukan mana tapi jadikan kewajiban, jadi loyalitas. Dan tadi apa? bonusnya Bonusnya uang kertas dan popularitas. Pasti kalau kita sudah bekerja dengan ikhlas, kita sudah loyalitas, bisa menghasilkan sesuatu sehingga menghasilkan rupiah atau uang kertas. Dan setelah kita bagus, kinerja kita, kemudian company profile Karang Taruna itu bergerak dengan bagus, maka ujung-ujungnya
menjadikan suatu popularitas seluruh. Jangan kembali, biasanya sekarang yang dikejar itu popularitas dan uang kertas dulu. Nah, itu yang salah lo. Makanya jarang yang bertahan lama. Iya. Karena diragukan ikhlas, totalitas sama loyalitasnya. Berarti yang dibutuhkan tadi ikhlas dan loyalitas. Dan dua itu menghasilkan totalitas. Nah, betul. baru kalau kita sudah ikhlas, kemudian loyalitas, totalitas, kemudian dihasilkan uang kertas, baru kita popularitas. Gitu. Dibalik sekarang kan popularitas turun, udah ada rupiah, udah nggak ada ya, nggak mau kerja, diragukan. Berarti lur para pemuda-pemudi Kabupaten Bandung tadi ingat salah satu pergerakan para pemuda Karang Taruna atau siapapun yang bekerja bukan Karang Taruna saja, maka didasari awal dengan ikhlas biar menghasilkan totalitas, kemudian kita menjadi loyalitas, menjadikan kewajiban ini adalah kewajiban saya, bukan gimana nanti. Dan setelah itu baru kita akan, kalau kita sudah dengan ikhlas kemudian totalitas loyalitas, maka menghasilkan uang kertas. Dan setelah itu baru kita kinerjanya bagus, baru kita bisa popularitas, dikenal di lingkungan, dikenal tingkat kecamatan, dikenal tingkat kabupaten, dan dikenal bahkan tingkat Jawa Barat, bahkan nasional mudah-mudahan. Karena ini mudah-mudahan jadikan support buat kita semua. Saran yang terakhir barangkali Bang Robi nih. Untuk para pemuda, saya selalu dengar dari mulai SD, SMP, SMA, bahkan ketika mengikuti bareng-bareng dalam satu pergerakan, selalu muncul yang namanya berikan saya 10 pemuda, maka saya akan guncang dunia. Sekarang balik, 10 pemuda itu yang mana? Nah, jadikan teman-teman semua bagian dari 10 pemuda yang disebutkan oleh yang mau bergerak untuk perubahan. Tanamkan dalam diri. Tapi kan main bola mah kurang hiji, Mang. Itu main bola kurang hiji. Orang berikan kami 11 pemain. Tapi perkenaan kawan. Tapi Pak tadi istilah berikan kami 10 pemuda. Maka akan guncang dunia. Guncang dunia. Itu bagian dari nih. Ini kan guncang dunia dalam 10. Kebayang dalam satu desa berapa pemuda? Betul. Kenapa kita tidak bisa menggerakkan satu desa? Ku 10 wae eueur ngumuleuin gitu kan. Nah, itulah mencek asal namanya, mencek sebenarnya nama 10 wae bisa eueur dunia. Akhirnya pun seberapa muda ya mah desa dikelola, tapi tidak bisa menguncangkan satu desa. Tadi yuk mulai tanamkan demo BBM ge aki-aki lain. Para pemuda itu. Munculkan satu kepercayaan diri untuk teman-teman. Justru ada saran dari Kang lain buat para pemuda-pemudi, para mahasiswa-mahasiswi, kalau untuk berdemo saya mungkin tidak akan mungkin jadi turun lagi. Tapi justru pemikiran begini, bagaimana menghasilkan sesuatu biar ekonomi Indonesia ini bisa pulih kan gitu. Bukan dengan berdemo, tapi menghasilkan sesuatu. Karena tatkala para pemangku pemuda-pemudi tadi untuk para pemangku jabatan nanti kan bergeser yang tua aja, yang muda yang masuk minimal tadi bisa menghasilkan sesuatu dari sekarang untuk tingkat ekonomi masyarakat yang lebih maju. Biar Indonesia itu tidak berowong di hutang ke hutang. Zimbabwe gede, Bang Andi hutangnya 7.000 triliun nah sok. Zimbabwe, jadi Indonesia sabar aja. Nah mudah-mudahan para pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Bandung khususnya, Jawa Barat bahkan nasional, mudah-mudahan Anda berpikir bukan untuk demonya, bukan untuk ego demonya, tapi Anda bagaimana berkiprah menghasilkan sesuatu untuk masyarakat. Kalau dengan demo, ya itu hak memang berdemokrasi. Tapi kalau tidak ada yang berguna untuk masyarakat, lebih baik kita menghasilkan sesuatu dari sesuatu. Bergerak untuk peningkatan ekonomi yang ada di lingkungannya. Kalau semua ekonomi yang ada di lingkungannya berkembang, saya yakin tingkat nasional pun berkembang. Apapun yang Anda bisa kerjakan dari hal yang kecil, yang dulu yang muluk-muluk dulu, insya Allah dari kecil bisa jadi besar. Asal tadi dengan ikhlas, loyalitas, totalitas, uang kertas, dan menjadikan popularitas. Tuh, jadi berdemo dan juga bergerak, ya Nah, seimbang. betul. Nah, kalau misalkan pemuda sekarang lebih suka mengkritis atau misalkan berdemo, mungkin bagus, karena supaya jadi acuan pemerintah. Ini tidak ada Tapi bergerak. jangan lupa, setelah berdemo harus bergerak juga. Bergerak juga di bawah. Bagus. Mengkritisi tanpa solusi itu menyakitkan. Mengkritisi tanpa solusi
jadi hati lu duduk bang di jalan anggar ya rerekin kan gitu itu menyakitkan tuh tapi kita bergerak lagi satu momen kita demo tidak didengarkan mudah-mudahan pergerakan di bawah ini bagaimana solusinya betul, jadi pas begitu demo ketika kita tidak didengarkan tapi ada satu fakta yang sudah kita laksanakan ini yang bisa jadi betul. acuan buat nanti. Iya betul Betul. terakhir sudah aja Bang Ali Bang Robi Sudah. Ah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah dulu Kabupaten Bandung para pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Bandung, orang Sunda, Jawa Barat, kita sudah sharing walaupun hanya beberapa menit dengan beliau. Mudah-mudahan jadikan inspirasi buat para pemuda-pemudi, para jajakan dan mojang yang ada di Kabupaten Bandung khususnya Jawa Barat, orang Sunda, bahwa segala sesuatu itu mulai dari niat ikhlas dulu. Sekali lagi niat ikhlas dulu kita bergerak. Apakah itu dalam pekerjaan kita sehari-hari, siapapun pekerjaannya dan apapun pekerjaannya. Kemudian loyalitas kita dalam bekerja, kemudian menjadikan totalitas kita dalam bekerja. Mau yang betul kan tidak akan kita menggerutu. Kemudian insya Allah hasilnya pasti tidak akan mengecewakan. Kalau kita sudah bekerja dengan ikhlas, tidak sudah maksimal, kita sudah totalitas, pasti ada rupiah yang dihasilkan dan popularitas. Itu saja barangkali yang tersampaikan. Terima kasih Kang Robi ya. Mudah-mudahan Karang Taruna selalu berkembang, pemuda-pemudi selalu bersupport untuk kiprah perubahan yang lebih baik ke depan, untuk lingkungannya, untuk daerah, wilayah, dan pusat mudah-mudahan. Berkreasi wajar-wajar saja di apapun, berdemo bagus-bagus saja karena kita demokrasi, tapi demo yang tidak didengar lebih menyakitkan. Lebih baik kita bergerak untuk perubahan yang lebih baik, terutama ekonomi buat masyarakat dan perubahan sosial budaya buat masyarakat yang sampai orang Sunama ulah pokok kena purwadaksina mengalir. Nah, itu saja ya. Hiji ngahiji hijikeun. Sakit dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.